Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang tulus serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira yang telah menyiarkan kajian ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, bab ibadah, dan kita masih melanjutkan tentang fasal taharah, yaitu bersuci. Untuk menyempurnakan pembahasan bersuci sebelum kita masuki kepada fasal berikutnya, kita akan sebutkan di antara hal-hal yang berkaitan dengan bersuci, yaitu sunanul fitrah, yaitu hal-hal yang menjadi kebiasaan baik yang sesuai dengan fitrah manusia. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis terkait dengan hal-hal yang sesuai dengan kebiasaan baik yang sesuai dengan fitrah manusia. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, khamsun minal fitrati, ada 5 termasuk fitrah, ya. Ada 5 yang termasuk kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang pertama disebutkan adalah al-istihdadu, yaitu mencukur bulu kemaluan. Kemudian wal khitanu, yang kedua adalah berkhitan. Wa qasus syaribi, yang ketiga adalah menggunting kumis. Wa natful ibti, yang keempat adalah mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul adfari, yang kelima disebutkan adalah memotong kuku. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, penyebutan 5 dari sunanul fitrah bukanlah pembatasan, karena dalam hadis yang lain juga disebutkan hal-hal yang lainnya pula. Sunanul fitrah adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sesuai dengan fitrah manusia, dan kebanyakannya ini berkaitan dengan kebersihan. Nah, seperti kita sebutkan, yaitu yang pertama mencukur bulu kemaluan. Dan ini tentunya untuk kesehatan dari alat vital, kesehatan dari alat vital, agar tidak tidak gatal disebabkan karena bertumpuknya kuman-kuman pada bulu-bulu tersebut. Kemudian khitan juga demikian, yaitu membersihkan
kulit atau menghilangkan kulit yang potensi ini bertumpuknya ya najis dan kotoran-kotoran ya kuman-kuman ya. Berikutnya adalah memotong kumis ya yang sangat potensi kumis ini akan menjadi sarang bagi sisa-sisa makanan andaikan dia ini terlalu panjang sehingga menutupi mulut seseorang, demikian ya. Begitu juga mencabut bulu ketiak. Nah, apabila bulu ketiak ini gondrong, tentunya ini akan bisa ya menjadikan kuman-kuman bersarang pada bulu-bulu tersebut, demikian ya, sehingga akan menyebabkan gatal, bahkan ya menjadi luka ya ketika digaruk, demikian. Nah, demikian pula ya memotong kuku yang tentunya kuku ini kita interaksikan terkadang dengan makanan ya, yaitu ketika kita mengambil makanan dengan tangan kita, sementara ya kuku tangan kita itu tak panjang ya, ini tentunya akan menyebabkan bersarangnya kuman-kuman pada sela-sela kuku, ditambah lagi ya ini akan potensi untuk menyakiti kulit ya, baik itu kulit orang memiliki kuku yang panjang, begitu juga ya orang lain yang berinteraksi dengannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain disebutkan ya ada lebih dari 5, bahkan disebutkan ada 10 ya, ada 10. Nah, diriwayatkan dari Zakaria ibnu Abi Zaidah, dari Mus'ab ibnu Syaibah, dari Tarq ibnu Habib, dari Ibnu Zubair, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asyrun minal fitrati, ada 10 termasuk fitrah ya. Ada 10 termasuk ya fitrah, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sesuai dengan fitrah manusia. Qasus syaribi, yang pertama disebutkan memotong kumis, wa ifa'ul lihyati, yang kedua membiarkan jenggot, wasiwaku, kemudian yang ketiga adalah bersiwak, yaitu membersihkan mulut dan gigi, kemudian wal istinsyaqu, kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan membuangnya, kemudian wa qassul adfari, memotong kuku, kemudian wa ghaslul barajimi, menyela, membasuh sela-sela jari jemari ya, baik itu tangan maupun kaki, kemudian wa natful ibti, mencabut bulu ketiak, wal halqul anati, mencukur bulu kemaluan, wa intiqasul ma'i, yaitu istinja, cebok, kemudian yang ke-10 disebutkan ya wanasi itu ya, Zakaria mengatakan Mus'ab berkomentar wanasitul asyirata, aku lupa yang ke-10, illa antakuna al-matmadata, kecuali dia itu adalah berkumur-kumur. Jadi yang ke-10 adalah berkumur-kumur. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini 10 dari sunanul fitrah, kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai dengan fitrah manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bahkan ini juga bukanlah pembatasan. Angka 10, jumlah 10 ini bukanlah pembatasan. Ya masih banyak lagi ya, atau ada hal yang lain lagi yang terkait dengan ya fitrah manusia ya, sesuai dengan fitrah manusia. Kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai dengan fitrah manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk merinci ya sebahagian dari atau menjelaskan sebahagian dari sunanul fitrah ini, yaitu kebiasaan baik yang sesuai dengan fitrah manusia. Di antaranya kita akan bahas adalah khitan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, khitan artinya adalah menghilangkan atau memotong sebahagian dari kulit kemaluan ya, baik itu baik pada laki-laki maupun perempuan. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukumnya ya. Ada yang berpendapat bahwasanya ya khitan ini wajib bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian ada juga yang berpendapat khitan itu sunat bagi laki-laki dan sunat juga bagi perempuan. Kemudian ada juga berpendapat dengan merinci, dan ini pendapat yang kuat wallahu ta'ala alam. Ini pendapat yang dipilih oleh kalau tidak salah
ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan muridnya. Demikian pula ya seperti contohnya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu wajib bagi laki-laki dan sunnat bagi perempuan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang menunjukkan tentang wajibnya ya bagi laki-laki untuk berkhitan adalah hadis ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau pernah bersabda kepada seorang laki-laki yang baru saja masuk Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, demikian pula Al-Baihaqi, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alqi anka sya'ral kufri waqtatin." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, ya hilangkanlah darimu ya rambut kekufuran itu dan berkhitanlah, demikian, dan berkhitanlah. Nah, di sini ada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Al aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah adalah wajib, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Khitan ini termasuk syiarnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahmani ba'da ma atat alaihi samanuna sanatan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim kekasih Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam kekasih Allah Subhanahu wa taala itu berkhitan setelah datang kepadanya usia 80 tahun ya. Ya ingat ya, usia umat terdahulu begitu panjang-panjang ya. Nabi Nuh saja dakwahnya sekitar 950 tahun ya. Jadi jangan dikira bahwasanya 80 tahun itu sudah bangkotan ya gitu ya. Sudah kakek-kakek baru sunat atau khitan ya, tidak demikian maksudnya ya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi berkhitan ya ini merupakan syiar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ya ajaran Nabi Ibrahim dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 123. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah ajaran Ibrahim itu yang lurus, demikian. Di antara ajaran Nabi Ibrahim itu adalah berkhitan, ya berkhitan, maka Nabi kita diperintahkan ya untuk berkhitan, demikian ya. Begitu juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu mungkin ada yang bertanya, lalu mana dalil yang menunjukkan bahwasanya khitan itu bagi wanita adalah sunnat, ya bukan wajib, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam dalil-dalil ini tadi sudah kita sebutkan, dalil semuanya yang kita sebutkan ini menunjukkan bahwasanya ya perintah untuk berkhitan ya itu hukum asalnya adalah menunjukkan wajibnya, demikian. Adapun bagi wanita ya maka ketahuilah ya kewajiban bagi para laki-laki untuk berkhitan ini dikarenakan ya di antara hikmah yang bisa diambil atau disimpulkan bahwasanya dikarenakan berkhitan bagi laki-laki ini terkait dengan kesempurnaan ya syarat dari sholat, kesempurnaan dari ya syarat dari sholat. Bahwasanya di antara syarat sholat tersebut ya adalah suci. Itu suci adalah suci. Ya, sebagian ulama menyatakan ya bersuci dari najis itu termasuk adalah syarat sahnya sholat. Ada yang lain mengatakan itu syarat wajib ya dalam sholat, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ketika laki-laki diperintahkan untuk berkhitan
adalah membersihkan ya ujung kulit dari yang ujung kulit yang menutupi kemaluannya ya, sehingga tidak tersisa cairan air seni yang itu merupakan najis. Dan ini tadi sudah kita katakan adalah berfungsi untuk ya kesempurnaan ya rukun dari atau syarat dari sholat tersebut, demikian. Baik ya. Adapun wanita khitan itu tidaklah terkait dengan kesempurnaan syarat dari sholat ya, berbeda dengan laki-laki, karena laki-laki yang dikhitan atau yang dihilangkan, dipotong itu adalah kulit yang menutupi ya kulub itu artinya kepala dari kemaluan laki-laki itu ya, yang apabila kalau buang air kecil atau mengeluarkan air seni atau kencing, nah itu sangat potensi tersisa ya najis ya, atau berkumpul najis pada ujung atau pada bahagian dalam dari kulit tersebut ya, sehingga ketika dikhitan dibersihkan maka ini akan menghilangkan potensi adanya najis ya, sisa najis tersebut, demikian. Adapun wanita tidak demikian ya, karena yang dihilangkan ya itu bukan kulit yang menutupi kemaluan tapi bahagian atasnya ya, demikian. Nah, sebagian ulama menyebutkan fungsi dari khitannya bagi wanita tersebut adalah untuk meminimalisir dari syahwatnya, sehingga tidak menjadi binal begitu ya, yaitu tinggi syahwatnya, sehingga bisa tercukupi dengan suaminya saja, demikian ya. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya adalah taqlilus syahwah, yaitu meminimalisir dari syahwat yang tinggi, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, hanya saja memang bagi wanita khitan itu ya disunatkan jangan terlalu ya banyak yang diambil sehingga nanti bisa menghilangkan syahwatnya ya, menjadikan dia dingin begitu ya, atau jangan dibiarkan sehingga dia akan menjadi binal, nah begitu ya, tinggi syahwatnya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari sini sebagian ulama mengambil hukum bahwa khitan bagi wanita adalah sunnah, tidak wajib, wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, khitan itu dianjurkan di hari yang ketujuh ya, bagi bayi yang dilahirkan, yang baru dilahirkan. Nah, ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasani wal Husaini wa khannatahuma li sab'ati ayyamin. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain sekaligus mengkhitan keduanya di hari yang ketujuh ya, di hari yang ketujuh, demikian. Baik, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani ya. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan sab'atun minas sunnati minas sabi yaumas sabi'i ya. Ada 7 termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bayi pada hari yang ketujuh. Kemudian disebutkan ya yusamma wa yukhtatan, yaitu diberi nama kemudian wa yukhtan dan dikhitan, demikian. Hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, nah ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan jelaskan pada waktu mendatang tentang beberapa hal yang terkait dengan sunanul fitrah lainnya, yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai dengan ya fitrah manusia, insyaallah taala.
Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada pertanyaan di sini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya kan lagi jaga pola makan atau ingin hidup sehat. Contohnya tidak makan mie ayam atau makanan yang mengandung micin tinggi. Apakah saya salah menjalankan pola makan tersebut? Jika ada yang memberi ana makanan tersebut, yaitu menghindari makanan tersebut. Barakallahu fiik Ustaz. Baik ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghindari sebahagian makanan ya, atau menghindari hal-hal yang boleh karena khawatir ada apa-apa, nah ini tidak masalah ya, tidak masalah insyaallah ta'ala. Tapi ingat ya, jangan sampai mengharamkan perkara yang halal, tidak boleh ya, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh, demikian ya. Hanya saja ya, kita pun tidak boleh berlebihan dalam perkara yang halal ya, tidak boleh berlebihan dalam perkara yang halal ya, karena sesungguhnya ya perkara berlebihan itu dilarang ya, dilarang oleh Rasulullah, Allah dan Rasulnya, demikian ya. Berlebihan, tabdzir ya, tanattu', demikian, berlebihan tidak boleh ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun tatkala kita dihidangkan oleh saudara-saudara kita, maka untuk menyenangkan hatinya silakan mungkin hanya mencicipi sedikit saja, jangan terlalu banyak. Nah, seperti itu ya. Alangkah lebih baik ya disampaikan kepada orang-orang yang ingin barangkali mentraktir, menjamu ya, itu barangkali perlu mengetahui pola makan kita ya. Barangkali seperti itu ya. Contohnya barangkali ya minta maaf kepada orang tersebut bahwa saya menghindari ya makanan-makanan seperti ini bukan karena haramnya, tapi menjaga pola makan supaya barangkali tidak muncul penyakit. Nah, seperti itu ya, ini barangkali bisa disampaikan demikian ya. Jadi kembali kita katakan bahwasanya ya menghindari perkara-perkara yang halal karena takut ada apa-apa, ada sesuatu, maka ini tidak masalah ya, demikian. Namun tidak boleh berlebihan ya, tidak boleh berlebihan, jangan sampai mengharamkan. Nah, demikian, jangan sampai mengharamkan ya, jangan sampai mengharamkan yang halal tersebut. Nah, sebagaimana pula ya, kita dilarang untuk berlebihan di dalam berinteraksi dengan hal-hal yang halal ya, demikian. Berlebihan itu tetap diharamkan ya, berlebihan itu tetap diharamkan, tidak boleh ya, dilarang kita berlaku berlebihan, demikian ya. Nah, untuk ya toleransi kepada sesama barangkali butuh untuk disampaikan ya, bahwa kita punya pola makan seperti ini, jadi mohon maaf kalau seandainya ya makanan yang dihidangkan itu nantinya tidak banyak disentuh, demikian, seperti itu ya. Nah, ini barangkali seperti itu sehingga mereka nanti bisa memahami ya, bertoleransi. Wallahu ta'ala a'lam wa fiik barakallah. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz,
Jika seseorang melakukan akad dengan pemborong, misalnya membuat rumah biaya 100 juta, namun qadarullah pemborong tersebut lari, tidak bisa dihubungi. Padahal pekerjaannya belum selesai dan biaya pembuatan tersebut masih ada 10 juta lagi yang belum diserahkan ke pemborong. Apakah uang 10 juta tersebut halal untuk pemilik rumah? Jazakallahu khairan. Bismillah wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilaikum ahsanallah. Baik, ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jika telah terjadi akad, ya, dalam hal ini adalah akad pembuatan rumah, ya, dalam kasus yang ditanyakan akad pembuatan rumah, dan sebelum selesai rumah tersebut, ya, ternyata pemborongnya sudah tidak melanjutkan, ya, dan tersisa uang 10 juta lagi. Bila anggaran yang disepakati adalah 100 juta, maka 90 juta sudah diberikan, tersisa 10 juta, namun ada sebahagian, ya, pekerjaan yang belum selesai. Maka kita katakan tinggal dinilai saja pekerjaan tersebut yang belum selesai, ya, itu dinilai apakah ada senilai 10 juta atau tidak, demikian. Nah, seperti itu, ya, demikian. Namun wallahu taala alam, ya, dengan pemborong tersebut tidak melanjutkan pekerjaannya, ini menunjukkan dia merelakan, ya, sisa dari uangnya. Nah, seperti itu, sisa dari uangnya, lebih-lebih pekerjaannya belum selesai, ya, ini indikasi menunjukkan dia rela untuk diambil, ya, sudah apa yang didapatkannya, yaitu barangkali sudah cukup, demikian. Yang parah tentunya adalah ketika barangkali nilai uang yang diberikan itu lebih besar ketimbang nilai pekerjaan yang sudah dikerjakan. Nah, seperti itu. Nah, ini tentunya kedzaliman itu ada pada pihak pemborong, demikian, ya. Nah, dalam hal ini insyaallah taala dalam kasus yang ditanyakan ini, ya, ini dengan, ya, tidak dilanjutkan, ya, borongan tersebut oleh sang pemborong, ini menunjukkan, ya, kerelaan bagi dirinya untuk tidak mengambil sisanya, demikian, ya. Maka sempurnakan saja 10 juta ini untuk pembangunan atau perampungan pembangunan rumah tersebut. Wallahu taala a'lam wa anta fajazakallahu khairan. Baik, ada pertanyaan. Bismillah, mohon izin bertanya, jika kedua orang tua sudah meninggal, maka pintu surga sudah tertutup. Apa yang harus dilakukan anak untuk bakti kepada mereka agar tetap punya kesempatan masuk surga? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Bismillah. Wa anta fajazakallahu khairan wa fik barakallah. Sebuah kesalahan apabila memahami bahwa, ya, pintu surga tertutup ketika meninggal dunia orang tua, ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, ada dalil yang menyebutkan bahwasanya, ya, pintu surga itu dibuka ketika datangnya Ramadan. Jadi tidak terkait dengan wafatnya orang tua, demikian. Barangkali maksudnya adalah peluang untuk bisa masuk surga lewat orang tua yang sudah wafat ini tertutup. Nah, seperti itu. Jadi satu peluang untuk bisa masuk surga lewat jalur bakti kepada orang tua ini sudah tertutup dengan wafatnya. Dan ini pun saya kira adalah pendapat yang kurang tepat pula, karena sesungguhnya bakti kepada orang tua tidaklah terhenti, ya, dengan wafatnya orang tua tersebut. Bahkan bakti setelah wafatnya orang tua ini lebih bermanfaat, ya, bagi kedua orang tua, ya, lebih bermanfaat bagi kedua orang tua. Betapa tidak, ya, bakti kita kepada orang tua kita semasa kita hidup itu pada umumnya adalah terkait dengan, ya, urusan-urusan duniawi. Kalau kita memberikan uang, ya, itu untuk kebutuhan, ya, dunianya. Kalau kita barangkali berlaku lembut, yaitu untuk, ya, menyenangkan hatinya di dunia, ya. Kalau kita contohnya memijat-mijat kaki, nah, atau membantu urusan-urusan yang belum selesai dari urusan orang tua, itu terkait dengan maslahat dunia.
Ketahuilah bakti setelah wafatnya orang tua itu terkait dengan urusan akhirat. Mengapa? Ya, bakti kepada orang tua setelah wafat itu sesungguhnya maslahatnya adalah maslahat akhirat, demikian. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua setelah wafatnya mereka? Secara umum adalah dengan menjadikan diri sebagai hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Soleh bagi laki-laki, solehah bagi perempuan. Yaitu beramal soleh, demikian. Karena sesungguhnya amal soleh seorang anak, maka ini akan mengalir pahalanya kepada orang tua kita. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Rasulullah bersabda SAW, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin." Bila manusia itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 jalurnya. Yang pertama min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah. Ini sedekah yang diberlakukan oleh orang tersebut semasa hidupnya, ya. Kemudian yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ya, semasa hidup orang tersebut dia memberikan, ya, menyalurkan ilmunya, memberikan ilmunya kepada orang lain sehingga bermanfaat, ya, ilmu tersebut bagi orang lain, ya, seperti itu. Maka ini akan mengalirkan pahala. Kemudian berikutnya awaladin salihin yad'u lahu, dan atau, ya, waladin salihin, anak yang melakukan soleh, yaitu kesolehan. Anak yang melakukan kesolehan, waladin salihin, anak yang melakukan kesolehan. Yad'u lahu, yang mendoakan kebaikan untuknya, demikian. Nah, kesalahan terjemahan dari hadis tersebut adalah doa anak yang soleh. Padahal kita katakan Rasulullah tidak mengatakan di awalnya dengan doa anak yang soleh, tapi anak yang melakukan kesolehan, ya, baru sifatnya adalah mendoakan orang tua, demikian. Jadi anak itu ketika dia melakukan kesolehan itu aset bagi orang tuanya, ini akan mengalirkan pahala. Ditambah lagi bila anak tersebut mendoakan kebaikan bagi orang tuanya, demikian. Nah, seperti itu. Ini jadi secara umum amal-amal soleh seorang anak, baik itu diniatkan ataupun tidak diniatkan untuk orang tuanya, maka akan sampai kepada orang tuanya pahala amal kesolehan anaknya tersebut, demikian. Maka jadikan diri menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ya, insya Allah Ta'ala itu merupakan bakti kepada orang tua, karena itu akan menjadikan orang tua itu bertambah pahala, terkirim pahala dari, ya, anak tersebut. Ya, tentunya Allah yang mengirimkannya, demikian, ya. Nah, bisa juga dengan amalan-amalan yang khusus, amalan-amalan yang khusus, ya, seperti contohnya bersedekah yang pahalanya, ya, ini diarahkan untuk orang tua, demikian. Ya, Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, "Inna ummi tuwfiyat," sesungguhnya ibuku sudah wafat, "wa ana ghaibun anha," sementara aku itu tidak ada di sisinya, ya, tidak hadir di sisinya tatkala wafatnya tersebut. "Ayam fa'uha syai'un in tasaddaqtu biha," ya, "in tasaddaqtu bihi anha," apakah bermanfaat untuk beliau, ya, aku bersedekah sesuatu yang dengannya aku bersedekah, ya. Maka Rasul mengatakan SAW, "Na'am," ya, bermanfaat, demikian, ya. Nah, ini yang amalan khusus yang pertama. Kemudian yang kedua adalah permohonan ampun dan doa. Tadi hadisnya sudah kita sebutkan, berdoa untuk kebaikan untuk orang tua. Secara khusus adalah doa ampunan untuk orang tua. Doa ampunan untuk orang tua, maka ini akan meninggikan derajat orang tua, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda SAW, ini secara marfu', ya, "Turfa'u lil maiti ba'da mautihi darajatuhu," diangkat derajat orang yang sudah wafat setelah kematiannya, ya. Lalu hamba tersebut bertanya, "Ai Rabbi ma hadhihi," wahai Rabbku, ini apa? Balasan atas amal apa? Ya, maka Rasulullah mengatakan, maka dikatakan kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, "Waladuka istaghfarulaka," anakmu mohon ampun untukmu, ya. Ya. Anakmu mohon ampun untukmu, demikian. Jadi derajat yang tinggi itu bisa didapatkan oleh orang tua disebabkan karena permohonan ampun anak. Nah, bisa juga dengan amalan-amalan yang lainnya, ya, seperti contohnya, ya, berpuasa, ya,
yaitu mempuasai hutang puasa orang tua, atau membayarkan nazar orang tua, atau membadalkan haji serta umroh ya orang tua, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, yang jelas semua amal soleh anak itu akan sampai kepada orang tuanya. Inilah cara berbakti ya kepada orang tua setelah wafatnya, dan ini lebih bermanfaat ya, ini lebih bermanfaat ya ketimbang kalau kita berbakti kepada orang tua semasa hidup mereka. Walaupun kita katakan kewajiban kita berbakti ketika mereka masih hidup, lebih-lebih setelah mereka wafat. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ini karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkan, abaikan dan jangan lupa maafkan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman. Mari kita berdonasi sedikit lagi untuk menyelesaikan ya pembebasan pembiayaan atau biaya ya donasi pembebasan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Sedikit lagi. Tapi kita masih punya peluang untuk memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir walaupun kita telah tiada. Lebih-lebih dalam kondisi kita masih hidup saat dimanfaatkan ya donasi kita tersebut, insyaallah taala. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat info lanjutan di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.